Ya'jud wa Ma'jud. Sebenarnya Ya'jud wa Ma'jud ini siapa? Tidak ada yang tahu, tak ada yang tahu secara pasti Ya'jud wa Ma'jud. Tetapi ulama merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama kemudian mengklasifikasi. Kata para ulama, Ya'jud wa Ma'jud itu diambil secara garis umum oleh para ulama jumhur ya. Ya'jud wa Ma'jud itu adalah kaum dan bangsa yang kelak mereka adalah bangsa yang paling bengis, tidak mampu dibunuh oleh siapapun di antara manusia. Ketika itu seorang yang paling terkenal bukan Nabi, tapi dianggap seorang panglima yang paling gagah, berani, kokoh, kuat. Seorang Zulkarnain pernah bertemu dengan Ya'jud wa Ma'jud yang tertulis ceritanya di dalam Al-Quran, yang pertama kali membangun benteng terbesar untuk Ya'jud wa Ma'jud. Suatu ketika Zulkarnain bertemu dengan satu kelompok, satu kaum yang kok tidak sama dengan diriku, kata dia. Sehingga kata Zulkarnain, orang ini karena dia mendapatkan anugerah dari Allah, kelompok ini, kaum-kaum ini, kelak kaum-kaum inilah yang akan muncul di permukaan bumi dan berada di tengah-tengah umat, yang akan menghancurkan dunia, yang akan menjadi fitnah dunia, kata dia. Tampak kebengisan mereka. Dibangun tembok yang begitu tinggi, bukan tembok Cina, tapi tembok yang besar. Tapi Zulkarnain mengatakan bukan untuk menutup selamanya. Kelak pada masanya Ya'jud wa Ma'jud akan keluar. Nabi sampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, keberadaan Ya'jud wa Ma'jud hari ini sudah diketahui, kata Nabi dalam hadisnya itu. Apa kata Nabi? Labbaika rabbana wa sa'daik fayunadi bisatin innallaha ya'mur an tukhrija min zurriyatik bahsan ila nar. Qala ya Rab wa ma ba'th nar. Dia berkata, ku penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati, wahai Rabb kami. Lantas dia dipanggil dengan suara yang keras, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan ke neraka. Kemudian Adam bertanya, wahai Rabb, apakah pasukan neraka itu? Allah berkata, dari setiap 1000 orang, keluarkanlah 999 orang. Maka Nabi bersabda, dari kalangan Ya'jud dan Ma'jud yang berjumlah 999, dan dari kalangan kalian 1 orang. Keluar mereka dari dataran tinggi, dari pegunungan mereka turun, itu turunnya seperti semut. Jadi ketika Nabi bercerita tentang Ya'jud wa Ma'jud ini, Bapak Ibu, itu wajah para sahabat itu tak sama. Apa kata para sahabat kepada sahabat yang lain? Akankah Ya'jud wa Ma'jud itu berada di antara kita? Saking takutnya, Pak. Kenapa kok Ya'jud bisa berada di antara umat muslim? Berada di antara mereka karena ketika itu umat muslim yang tersisa, banyak di antara umat muslim yang tersisa dan bercampur baur dengan Ya'jud wa Ma'jud kaum muslim yang munafik. Sehingga orang-orang muslim yang benaran-benaran beriman, yang kuat keimanannya, memiliki rasa takut, mereka tak berani keluar dari rumah. Kenapa? Karena mereka takut kena fitnah Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud saking bengisnya, siapa yang hamil bunuh, anak kecil bunuh, semua bunuh. Yang tak sejalan dengan mereka bunuh. Maka ada yang menganggap ada kelompok-kelompok yang bermunculan di akhir zaman, yang mereka menganggap paling baik, paling bagus, diri mereka paling bengis. Sehingga siapapun yang tidak pernah sejalan dengan mereka, mereka bunuh. Terus bagaimana karakter-karakter dan ciri-ciri Ya'jud wa Ma'jud itu, kata Nabi? Kata Nabi, ciri-ciri Ya'jud wa Ma'jud itu jumlahnya banyak. Bahkan dari Turkistan sampai Khurasan, berdiri pasukan mereka itu ketika dibariskan mulai dari Turkistan sampai Khurasan, itu baru jumlah mereka. Sehingga ketika mereka meminum air di satu telaga, belum sampai di yang terakhir, air sudah habis. Yang ketiga, kata Nabi, mereka bermata sipit, wajahnya lebar, rambut dia pirang, dan di setiap tempat yang tinggi mereka akan muncul, seolah-olah wajah mereka itu perisai yang dipukul. Apa maksudnya perisai yang dipukul? Penyek. Dan ini pandangan para ulama dan perdebatan para ulama. Apa kata para ulama? Apakah Ya'jud wa Ma'jud itu bangsa Cina? Karena yang sipit matanya Cina. Sebenarnya memang hampir mirip. Makanya, mohon maaf, memang hampir mirip, Pak. Kalau kita merujuk kepada karakter yang disampaikan oleh Nabi, itu bangsa Cina itu mirip, Pak. Mukanya lebar, mata dia sipit. Tapi Bapak Ibu, karakter itu mirip, Pak. Mirip. Kenapa kita katakan mirip? Ketika Nabi mengatakan sipit itu, di kalangan para ulama mutaakhirin kontemporer,
yang diperdebatkan oleh para ulama, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi sempat mengatakan tentang apakah itu bangsa Cina yang berada di pesisir. Itu ketika kalimat bangsa Cina yang berada di pesisir, itu orang berpandangan yang paling bengis itu cuman satu, Pak, Mongol. Itu yang paling bengis, sehingga mereka menganggap bahwa Cina ataupun Mongol pesisir karena saking bengisnya. Ketika Mongol menaklukkan Abbasiyah, itu mereka tidak pandang bulu, mau anak kecil kek, mau ibu tuh sedang hamil kek, asal ada darah Abbasiyah dan masih keturunan Abbasiyah, masih berada dalam lingkaran Abbasiyah, bunuh. Kalau kita merujuk kepada bangsa Mongol, karakternya mirip. Ciri Ya'juj wa Ma'juj itu, yang keempat itu, badannya kekar, orangnya kuat, karena setiap hari kerjaan mereka membobol benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Setiap hari. Sampai pada masa Nabi katakan bulatan itu sudah segini, kata Nabi. Maka kelak, kata Nabi, bulatan itu bukan segini lagi, kata Nabi. Akan besar dan besar. Sampai Zulkarnain mengatakan kelak pada masanya, sebelum datang hari kiamat, benteng yang begitu besar roboh. Dan mereka keluar bagaikan air. Satu di antara mereka akan saling memakan. Apapun akan mereka lakukan, yang penting perut mereka terisi, dahaga mereka bisa hilang, keinginan mereka bisa terpenuhi. Ini jauh lebih bengis daripada itu. Dan mereka tanpa belas kasihan, mereka akan turun ke semua. Dan mereka berada di antara kalian. Jumlah mereka banyak sebanyak-banyaknya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Ya'juj wa Ma'juj ini muncullah, kemudian kegentingan hari semakin nampak. Kehidupan mereka yang bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj ketika itu tidak ada dalam kebahagiaan, yang ada dalam ketakutan. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu masa kondisi sangat tidak kondusif. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Ya'juj wa Ma'juj secara makna itu akan berada di antara kalian dan bersama dengan kalian. Yang paling ditakuti adalah ketika Ya'juj diartikan bersama dengan kalian. Kenapa demikian? Karena ketika Ya'juj berada di antara kalian, ada orang-orang yang lebih bersifatnya lebih parah daripada Ya'juj itu sendiri. Wa man mata min bani Adam wa bani Iblis. Kata Nabi, beramallah kalian dan bergembiralah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kalian benar-benar bersama dua makhluk yang tidak menyertai suatu apapun kecuali akan menyayanginya, yakni Ya'juj wa Ma'juj, dan orang-orang yang celaka dari kalangan Bani Adam dan Iblis. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan oleh Nabi bangsa perusak. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan orang banyak. Tiada seorang lelaki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunan yang berjumlah 100 orang atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Ta'wil, Taris, dan Mansak. Ta'wil, Taris, dan Mansak ini Bapak Ibu adalah hasil peninggalan-peninggalan daripada Ya'juj wa Ma'juj, yang kelak mereka punya menjadi satu kelompok-kelompok tertentu yang semakin meluas. Nanti Taris punya keturunan, Mansak punya keturunan, Ta'wil punya keturunan. Dan ini ada 3 fase kelak yang akan dialami pada masa Ya'juj wa Ma'juj. Apa teror yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia ketika mereka bergabung bersama kita? Terornya satu, Pak, kehidupan, mati atau hidup. Kemudian mereka menguasai seluruh bumi. Kaum muslimin melarikan diri dari mereka. Ada yang beruzlah jauh. Ketika sedang beruzlah, bertemu dengan Ya'juj yang lain. Coba saking banyaknya Bapak Ibu. Jumlah mereka yang banyak, tak mampu dibunuh oleh siapapun di antara kalian. Bahkan di dalam kalimat tersebut, Zulkarnain pun tak mampu membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa cuma membangun benteng? Karena itu perintah dari Allah. Kemudian mereka pun menguasai dunia hingga juru bicara mereka berucap, mereka itu penduduk bumi. Kami telah menyelesaikan urusan dengan mereka. Sungguh kami akan segera menurunkan penduduk langit. Maka mereka membidikkan tombaknya ke atas langit. Kemudian tombak itu kembali turun dan berlumuran darah. Mereka berkata, kami sudah berhasil membunuh penduduk langit. Ketika mereka masih dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengirim sejenis binatang seperti cacing yang terdapat di hidung onta. Lantas binatang itu menyerang leher mereka dan mereka pun mati sebagaimana matinya belalang. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika seorang ulama mengatakan
dan memperdebatkan karakter-karakter Ya'juj wa Ma'juj di hadapan manusia. Apa kata para ulama tersebut? Adakah manusia yang saat ini mirip karakternya persis dengan Ya'juj wa Ma'juj? Apa kata para ulama? Ada. Salah satu di antara karakter itu adalah rakus yang saling menindih antara satu dengan yang lain.